Halo guys, balik lagi sama gue Delia dari Dinamika New Image. Salam jurnalis. Kali ini kita berbincang-bincang sama Presiden Mahasiswa sama Wakil Presiden Mahasiswa Perbanas Institut periode 2022-2023. Halo Kak. Halo. Sebelumnya kenalan dulu dong dari masing-masing nih. Kenalin nama, jurusan, angkatan berapa gitu. Oke, dari saya sendiri selaku Capresma ya, itu namanya Dimas Priangga dari jurusan S1 Manajemen angkatan 2019. Oke, kalau dari saya sendiri sebagai Cawapresma, nama saya Yusitaka dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Oke, berarti ini kalian sepasang ini berdua beda-beda ya dari prodinya, tapi tahunnya tetap sama ya. Iya. Tahun angkatannya tetap sama. Gimana nih Kak? Sebelumnya kabarnya nih? Gimana? Baik. Apalagi Baik, sekarang kan udah alhamdulillah. mau masuk ke semester 7 berarti ya. Kita udah mau selesai liburan semester. Gimana nih? Sekali. Gimana nih kabarnya nih? Ya, sedikit tegang juga sih karena ntar lagi mau skripsi ya. Wis, Jadi mulai kayak skripsi. Wah, sangat mempersiapkan diri tentunya ya Kak. Kalau dari Kak Dimas sendiri gimana nih? Ya, saya sendiri kan bentar lagi juga mau ambil skripsi ya. Jadi memang harus bagi-bagi jadwal nih untuk BEM juga nih nanti. Siap. Semoga keduanya berjalan dengan lancar ya Kak. Amin. Nah, amin. Sebelumnya nih, kan sekarang kalian udah jadi presma sama wapresma nih. Sebelum masuk ke BEM ini kan ada dari organisasi mana aja sih nih? Kalau boleh tahu? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Dimas boleh? Oke. Kalau saya sendiri tuh dari KSPM ya, Perbanas Institute dan Dinamika New Image. Dari dua organisasi Dari itu. dua organisasi. Saya berproses di KSPM dan Dinamika New Wih. Image. Kebetulan saya terhormat sekali nih dua nama Di oleh Dinamika. New Salam Image. jurnalis dulu dong. Salam jurnalis. Kalau Kak Yosi gimana nih? Dari mana? Kalau dari saya sendiri, saya gabung di HIMSI sama di Alarif dari Ormawanya. Oke. Berarti dari dua-duanya ini sebelumnya ikut organisasinya sama-sama dua organisasi ya? Benar. Satu himpunan sama satu Wah. UKM ya. Iya benar. Wah, gimana rasanya ikut himpunan juga sama UKM juga? Gimana ya rasanya ya? Ya dari kedua sisi itu punya perspektif dari apa ya, kegiatan-kegiatan yang berbeda sih kalau menurut gua. Betul. Karena misalnya kalau dari himpunan sendiri kan lebih ke arah yang udah jelas bahwasannya mengarah ke kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jurusan kita. Kalau misalnya dari UKM sendiri kan itu sesuai dengan apa ya, dibilangnya ya sesuai dengan UKM tersebut lah. Misalnya kayak di saya Al-Arif ya dalam hal keagamaan. Terus kalau misalnya Dimas kan di KSPM ya dalam hal kayak gituan lah sih. Berarti dari yang dua ormawa ini dari himpunan sama UKM tuh memang jalannya beda ya Kak? Alurnya juga beda. Oke, sebelumnya nih sebelum ke BEM ini ada yang masuk ke periode BEM tahun sebelumnya nggak nih dari antara kalian berdua? Kalau saya sih enggak ya, mungkin Yosi itu pernah. Kalau dari Kak Dimas sendiri nggak ikut BEM ya sebelumnya. Kalau dari Kak Yosi? Ya kalau saya sendiri sebelumnya juga bagian dari BEM juga Dari BEM. di Kementerian Dalam Negeri sebagai staf di situ. Kementerian Dalam, berarti Kementerian Dalam Negeri itu SC-nya Prokoordinasi, betul? Betul sekali. Betul. Yang kemarin di Rumah Kenanga. Kenanga. Nah, Oke. Dari tadi kan Kak Dimas dari dari apa? SPM. KSPM sama Dinamika, Kak Yosi dari Al-Arif, dari BEM juga. Nah, tujuan kalian nih, kenapa sih alasan kalian mau nyalonin jadi Presma dan Wapresma periode 2022-2023? Oke, jadi sebenarnya pas saya masih di KSPM tuh banyak ide-ide yang memang harus terrealisasikan gitu. Tapi kalau cangkupannya di KSPM tuh kayaknya belum sampai gitu untuk merealisasikan ide-ide yang saya punya pas dulu gitu. Makanya kemarin pas Presma nih ada, ayo udah mungkin itu satu langkah ke depan sih untuk menggapai ide itu biar terrealisasikan untuk Perbanas ini. Itu sih awal mulanya. Kalau dari Kak Yosi sendiri? kalau dari saya sendiri sih awal mula kenapa tertarik buat nyalonin jadi Wapresma sebenarnya kayak ya udah jelas kan saya sebelumnya juga dari bagian dari BEM juga kan. Dan menurut saya kayak ada beberapa hal yang ingin saya coba perbaiki, yang ingin coba saya lakukan, saya terapkan secara langsung, dan saya pikir
ya kalau misalnya saya nantinya cuma sebagai menteri ataupun inspektorat jenderal kayak nggak terlalu bisa melakukan hal tersebut. Jadi makanya di saat ada kesempatan dan juga jatuhnya kayak ya ini kesempatan akhirat seumur hidup sebelum nanti kita lulus gitu kan. Betul, Kapan lagi betul. kita bisa misalnya nyawanin diri sebagai ya kalau di Mas Presma, kalau gue jadi Bang Presma lah gitu. Kesempatan datang 2 kali ya. Benar Kak. banget. Tapi untuk kan tujuannya kayak untuk merubah BEM di tahun periode 2022-2023 kan untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan berarti BEM tahun-tahun sebelumnya tuh nggak bagus atau gimana-gimana. Cuman Benar sekali. lebih ke mungkin Inovasi. banyak inovasi yang ingin disampaikan, ingin terrealisasikan dari mereka berdua gitu kali ya. Betul. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan Kak Yosi sendiri udah skripsi ya berarti ya? Semester ini atau gimana? Enggak. Kalau di Skripsinya? jurusan saya itu di sistem informasi kita baru skripsi itu di semester 8. Oh 8. Jadi di semester 7 ini besok kita tuh baru sempro. Oh baru Sempro sempronya. proposal. Jadi istilahnya kita harus lulus sempro dulu udah lulus di semester 7 baru kita skripsi di semester 8. Oke, berarti bukan pas banget nih nyalonin langsung ngerjain skripsi tuh bener. enggak ya? Ya. Masih ada jeda buat ya bener-bener ngurusin BEM-nya dulu kali ya. Saya ngurusin BEM atau di organisasi yang lainnya segala macam terus kayak ya hahi masih ada lah. Betul. Kalau dari Dimas sendiri gimana nih? Kebetulan saya semester 7 ini kemarin sudah ambil skripsi ya. Jadi biasanya kalau di manajemen tuh dia bisa ambil skripsi di semester 7 gitu. Jadi saya memanfaatkan peluang itu gitu. Sambil ngurus BEM juga bisa nyusun skripsi. Saya tuh mau ngasih tahu bahwasanya nanti di BEM pun nanti bisa kita sambil ngurus organisasi bisa ngurus kuliah jadi dua-duanya dapat gitu. Makanya nanti saya akan ambil skripsi udah ambil tinggal nyusun outline dan lain-lain gitu seperti itu. Karena kan bisa dibilang mindset anak-anak zaman sekarang kan terutama kayak seangkatan kita ataupun bawah kita ataupun di atas kita punya mindset gimana kayak kalau misalnya mereka gabung ke sebuah organisasi mereka takut dari hal akademiknya jadi Ya, istilahnya takut enggak. lama lulusnya, Betul. takut jadi mahasiswa abadi. Betul Nah, sekali. betul. Cuman menurut gue ya selama kita bisa mengatur waktunya, kita bisa memanage hal segala macamnya antara organisasi dan pihak pihak akademik kita, ya itu kenapa enggak? Misalnya bisa sekaligus lah. Oke. Berarti ini kan dua-duanya sama-sama udah ngejalanin tugas akhir, udah kelulusan udah tinggal dikit lagi deh. Tapi kalian udah berani benar-benar mau nyalonin jadi presma dan wapresma dan yang dimana itu bakalan jadi sibuk banget nggak sih ngurusin BEM, begitu ngurusin ormawa yang lain juga, terus BEM juga prokernya banyak banget. Terus gimana sih cara kalian tuh mengatur? kegiatannya. Padahal kan Kak Dimas sendiri kan magang juga Ya, ya. Nah benar. itu gimana tuh? Kok kalian sesiap itu gitu? Saking itu, oke gue bisa nih membagi waktunya. Oke. Bagi saya sendiri kan mumpung saya masih muda ya gitu ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini saya tuh tipe-tipe orang yang memang daripada nganggur tuh mending ngerjain sesuatu hal yang kegiatan yang positif gitu. Emang produktif banget Nah, kali ya, makanya nggak bisa gabut. Ini aja sebenarnya waktu weekend saya ini. benar emang produktif banget, emang nggak bisa tuh hari libur Cuman kita kan ini leha-leha. kewajiban sebagai Iya. ini kan, terus makanya saya datang gitu kan. Ya untuk manajemen waktu saya sendiri itu udah ada jadwalnya. Jadi misal saya jadwalkan jam malam tuh untuk ngurus BEM atau nanti sore itu ngurus BEM atau satunya lagi ngurus skripsi. Nanti udah ada jadwalnya sendiri di manajemen waktu yang saya bikin. Mungkin seperti itulah kurang lebih gambarannya itu. Lebih ke ya emang sesibuk apapun mau itu akan dikerjain, itu gimana caranya kita buat ngatur waktunya gitu ya. Timeline-nya sih yang penting Betul. gitu. Kita harus pintar-pintar di bagi waktu timeline ini nih biar nggak bentrok atau nggak keteteran. Kalau dari Kak Yosi sendiri gimana? Mungkin hampir sama kurang lebih kayak Dimas sih, cuman istilahnya ya benar bahwasanya kita semakin dewasa kita harus semakin bisa paham dan ngerti cara bagaimana kita mengatur waktu kita untuk urusan A, B, C dan segala macam. Karena menurut saya sendiri kayak kalau misalnya kita nanti sampai ke depannya kita nggak bisa ngatur waktu dalam hal kegiatan yang kita laksanakan, ya gimana istilahnya kita bisa hidup ke depannya istilah kayak gitu. Benar. Apalagi kehidupan ke depan ini kayak kita lagi belajar nggak sih buat kehidupan yang nantinya yang beneran, yang real life, yang pastinya lebih bakalan sibuk dari ini. Mungkin biar kita nggak ke depannya nggak kaget, jadi makanya kita mencari kesibukan sekarang gitu kan biar nggak kaget. Karena bisa bilang dari anak SMA ke kuliah itu kan sebuah transisi di mana Nah. kita diajarkan untuk jadi dewasa di sini. Betul.
Jadi istilahnya setelah kita udah belajar diolah di perkuliahan ini, nanti pas kita terjun ke dunia kerja ataupun dunia yang lainnya itu kita udah siap, udah ready lah. Kalau kita kayak ya kurang produktif ibaratnya ya, benar. nggak ngelakuin hal-hal baru di dalam perkuliahan ini, kayak ya sayang gak sih, bukan buang-buang waktu sih, lebih kayak ini kesempatan gak datang 2 kali loh. Iya, benar. Gitu. Istilahnya selama kita masih muda, selama kita masih bisa diberi kesehatan dan punya kemampuan, kenapa nggak kita coba hal yang baru? Betul, setuju. Karena gimana ya, menurut dari pandangan saya sendiri kayak zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang punya mindset kayak mageran, terus malas-malasan segala macam. Aku agak kurang setuju di situ. Karena ya baik lagi, selama kita masih muda, carilah pengalaman yang banyak. Nanti ya misalnya gini, kita mungkin saat ini nggak begitu merasakan manfaatnya, mungkin setelah kita yang sekarang ini rasanya cuma kayak waktu kita termakan sebab kegiatan kita, ataupun dari jam istirahat kita kurang. Cuman dari hal tersebut pasti ada manfaatnya, ada feedback yang kita dapat, entah dari pengalaman ataupun ilmu-ilmu baru segala macamnya. Nanti yang itu bergunanya nanti setelah kita tambah dewasa, nanti misalnya kita terjun dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi Investasi ya, investasi dari dini. Bener sekali. Untuk nambah-nambah relasi juga bukan, buat nanti pak kita kerja buat nyari relasi gitu kan. Apalagi kalau kita diem aja di kamar nggak dapat relasi mau gimana gitu kan. Bener. Nah kan yang kita tahu nih kak, di Perbanas kan banyak organisasi mahasiswa, banyak UKM, himpunan juga. Nah yang kita tahu nih kan minat mahasiswanya kan sangat amat menurun ya. Mungkin dari tahun 2020 2021 tuh minat mahasiswa baru yang baru masuk Perbanas tuh kurang banget untuk join ke organisasi gitu. Nah menurut kakak tuh kenapa sih mereka tuh kayak kurang minatnya gitu? Gimana? Jadi untuk terkait hal itu tuh kan kita ada transisi dari sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu, dan ke pandemi. Dari transisi itu sebenarnya udah kelihatan gitu loh bagaimana minat mahasiswa itu udah untuk ikut di organisasi itu udah kurang, karena dari segi kegiatan dan segi komunikasi itu kita via online gitu. Jadi nggak ada kedekatan emosional antara mungkin pengurus sama ini, itu kurang gitu kan. Feel-nya juga kurang kali ya kalau lewat online. Kalau ngajaknya pun kadang-kadang kalau kita ngajak online gimana sih rasanya, coba Delia mau ikut organisasi apa kak, itu jelasin via online kan enggak kurang gitu, feel-nya kurang dapet gitu. Iya. Kayak ajakannya walaupun ajakannya ya rutin atau gimana, tapi kalau online mungkin minatnya agak kayak apa sih, nggak tertarik deh gitu. Kalau dulu kan offline kan kita mau kasih tahu, oh ini nih organisasi dinamika kegiatannya gini, kita bisa lihat langsung praktek jelas gitu loh. Itu pas masa transisi itu emang berkurang banget, drastis emang. Mereka pada nyari kesibukan kayak magang atau nyari kerja lah di luar. Itu makanya minat organisasinya itu turun. Nah sekarang kan udah transisi ke offline lagi, makanya mungkin nanti ada minat mahasiswa itu udah naik lagi tuh tentang organisasi, karena kita hadirkan sebuah kegiatan yang mendukung mereka gitu, yang menarik gitu. Kayak gini nih contoh, ini kan seru juga nih nanti buat mahasiswa baru tertarik di dunia media maupun. Kalau dari Kak Yusuf sendiri? Ya itu sih sama, kurang lebih juga sama kayak Dimas. Jadi kenapa kayak saat ini banyak banget kayak udah jelas, terutama dari anak-anak baru yang udah kita lihat ya, dikit banget nih istilahnya minat berorganisasinya itu rendah. Karena istilah gini, mereka masuk di kampus punya mindset di mana mereka pengen merasakan sebuah kehidupan kampus yang sesungguhnya kayak apa. Cuman yang mereka pikirkan tuh cuma kayak ya kuliahnya aja, terus kayak mainnya aja. Mereka nggak melihat bahwasannya untuk cari pengalaman berkehidupan kampus sesungguhnya tuh dari berorganisasi juga itu buat saya malah itu hal yang penting dan berpengaruh buat saya. Karena kayak udah kita lihat aja pas zaman kita masih offline pun ya kita mau merasakan nama kehidupan kampus sesungguhnya dalam hal istilahnya aktivitas segala macam, ya paling banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Prormawa daripada istilahnya dari himpunan sendiri. Betul. Dari jurusan sendiri. Jadi kayak sekarang tuh mereka jadi kayak melihatnya ini apa sih benefit mereka buat masuk ke organisasi itu apa sih. Kurang banget misalnya minat mereka untuk gabung tuh banyak hal yang faktor-faktornya, mungkin salah satunya yang pertama mereka mungkin pandangannya kayak ya pasti acara-acaranya masih online semua. Ya mungkin itu juga kali yang bikin mereka kurang gitu minatnya.
terus kayak daya tarik misalnya kalau mereka mau masuk ke organisasi itu apa sih gitu. Karena mungkin banyak pikiran mereka kayak baik lagi yang tadi awal-awal saya bilang, anak-anak zaman sekarang tuh istilahnya mereka lebih banyak mager lagi kayak gitu loh. Daripada mereka pengen istilahnya apa, bersosialisasi, ingin aktif dalam sebuah kegiatan. Padahal kalau misalkan mereka masuk organisasi gitu banyak yang bisa mereka explore gitu ya, banyak Bener banget. mereka pengalaman-pengalaman yang belum tentunya didapat kalau dia nggak masuk tuh ada banget gitu. Mungkin juga kalau misalkan kayak lingkungan atau cutting yang dia kenal nggak sih, atau lingkungan sekitar dia yang itu yang mempengaruhi mereka buat minat salah satunya. Atau juga kalau misalkan mungkin walaupun kita online ya kan, bagaimana caranya kita berpikir nih, wah gimana ya walaupun online tapi kita tetap seru ngejalaninnya. Sebenarnya kan harusnya mikirnya agak ke situ gitu kan. Mungkin salah satu way yang cara yang mungkin jadinya mereka kayak turun minat organisasinya jadi dari cara pendekatannya sih, yang perkenalan sama mereka. Karena pas kita zaman offline kan, saya bilang pas zaman masih 1920 masih tambah, itu kita diperkenalkan sama ormawa itu bukan hanya dari kegiatan-kegiatan kayak expo ataupun action pas ordik, cuman juga dari cutting-cuttingnya yang kayak ayo dong ngumpul di sini sebentar, diajak ngobrol lah secara langsung. Pendekatannya emang pendekatan yang lebih ke pribadinya dulu. Bener. Gitu kali ya, nggak yang langsung ayo dong join kesini ada gini-gini, nggak, lebih ke pendekatan ya. Kita kalau udah deket ngobrol enak, jadi kan kayak mau nawarin apa-apa jadi nyambung gitu kan, enak gitu. Kan kalau sekarang kan kayak nawarin gimana cara kita misalnya via chatan doang kayak kurang gitu kan, via Zoom juga apalagi kurang, beda via beda banget kayak gitu. Makanya ya itulah mungkin one of the reason kenapa sekarang minat dari anak-anak sekarang tuh buat masuk ke organisasi turun kayak gitu. Oke. Kali aja nih nanti anak angkatan 2022 yang nonton video ini kasih tau dong Kak, gimana sepenting itukah organisasi, atau seberapa penting sih organisasi buat mereka-mereka nih yang baru mau masuk kuliah untuk join organisasi, apalagi organisasi di Perbanas Institute ya guys. Untuk mahasiswa baru, untuk kalian yang mau ikut berorganisasi, itu saya sendiri kan dari semester 1 itu udah banyak ikut organisasi ya. Betul. Dari maba banget nih ya. Dari maba banget itu. Pokoknya Paling dari aktivis. Ordik, ada mau action, expo, udah langsung daftar tuh, ya kan? Iya. Jadi kalian bakal rugi banget sih misalkan nanti setelah Orma Expo tuh kalian nggak ikut salah satu organisasi yang disediain di Perbanas ini, karena organisasi Perbanas tuh keren-keren pokoknya. Salah satunya ini Dinamika, nanti ada SWET dan lain-lain, itu mereka menawarkan kegiatan atau benefit yang pokoknya bermanfaat kalian di depan sih. Kayak nanti misal cara negosiasi, cara membuat sebuah kegiatan, project, itu bakal kalian dapatkan sih di organisasi-organisasi itu. Itu ibaratnya sebelum kalian lulus lah intinya. Ya dunia kampus ya kita berorganisasi, kalian akan nyesel sih kalau nggak ikut dunia organisasi. Kegiatan nanti setelah kuliah udah pulang. Itu udah stuck gitu, udah nggak menarik sih. Jadi kalian nanti setelah masuk tuh ikutlah di organisasi, ya minimal 1 gitu, ikut berorganisasi seperti itu. Merasakan sedikit ada serpihan, wah ternyata kalau di dunia pekerjaan ada yang dikejar deadline atau harus ngerjain ini, terus juga lingkungan sama orang-orang yang sifatnya berbeda-beda tuh belajar di situ ya, sebelum kayak kalian masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi kita latihan dulu nih di masuk organisasi. Latihan dulu tuh. Cara ngobrol di depan umum itu kan dilatih tuh di organisasi ya. Yang tentunya di kuliahan tuh di mata kuliah, kalau kalian kuliah pulang tuh nggak bakalan dapet gitu kan. Banyak hal-hal yang istilahnya nggak akan kalian dapetin di saat kalian belajar sama berorganisasi. Itu banyak banget yang akan kalian dapetin. Apalagi yang penting itu kalau misalkan kalian ikut organisasi, yang tentunya kalian nambah temen dari berbagai prodi, dari berbagai jurusan. Kalian bisa nambah temen di situ dan nambah kakak tingkat yang bisa ngebantu dia sebenarnya ya. Kalau yang aku rasain kalau aku ikut organisasi itu yang bikin kalau saya mikir kayak kalau gue nggak ikut organisasi gue nggak bakalan bisa dibantuin ini nih sama kating gue. Kok gue dapet ini informasi apa segala macam, atau mata kuliah aduh nggak ngerti nih Kak, itu kita bisa dapetin di kalau kita ikut organisasi gitu. Belum tentu kayak
kita nggak ikut organisasi itu kayak belum tentu dapat atau memang nggak sedekat itu gitu. Jadi kalau kita kayak ikut organisasi kan jadi kayak nambah teman baru, nambah relasi baru, kayak banyak banget yang aku rasain tuh kalau dibantu kayak gitu. Jadi kayak berguna banget, makanya guys ikut organisasi gitu. Tapi kalian juga ikut organisasi ya harus kontribusi tentunya kan, ikut program-program kerjanya, ikut ikut kegiatan-kegiatan yang diadain gitu. Jadi kalau kalian ikutin yang benar dengan baik, pasti kalian juga bakalan dapat feedbacknya dengan baik juga gitu. Nah, untuk kayak sendiri nih, kan kayak udah pernah ikut BEM kan sebelumnya. Balik lagi tadi ke BEM. Apa sih Kak yang bener-bener mau ditingkatin lagi dari kepengurusan yang sekarang dari yang tahun lalu? Karena kan kayak kan tahun lalu kan udah ikut nih, jadi tahu nih. Mungkin poin utamanya sih lebih ke meningkatkan rasa saling solidaritas yang tinggi dan rasa komunikasi yang lebih bagus sih. Karena bukan bermaksud saya ngejelekin BEM saya juga kan. Cuman yang dari yang saya lihat sendiri, apalagi kan saya di Kemendagri yang notabene benar langsung terjun ke ormawa yang utamanya kan. Ormawa jadi di Perbanas nih. Bener-bener internalnya ormawa nih dipegang nih sama kayak sih gitu kan. Jadi istilahnya gimana kita bisa sejalan, gimana kita bisa memiliki rasa komunikasi ataupun kerjasama yang kuat antara ormawa itu kan istilahnya jadi kayak pendukung para kayak misalnya BMPM bahkan Perbanas itu sendiri. Jadi gimana kita bisa sejalan, kita bisa memajukan Perbanas itu sendiri kalau dari internal kita aja tuh nggak jadi satu gitu. Dan itulah yang menurut saya sendiri tuh agak sedikit kurang di BEM periode saya saat ini sebelumnya. Sebab hal kuncinya sih di komunikasi sih. Komunikasi itu buat saya mungkin hal sederhana, tapi itu hal yang penting saat kita ingin melakukan sesuatu ataupun apapun itu. Dan komunikasi itu menurut saya juga lebih ke itu, walaupun hal sepele yang bakalan bisa fatal besar tuh mungkin dari komunikasi. Ya Kak. Iya. Jadi gimana kita bisa baik lagi sih, gimana kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya dari hal komunikasi aja itu kita masih kurang, masih belum bagus, masih belum baik. Jadi menurut saya yang ingin coba nantinya saya sendiri, kenapa kenapa saya keinginan untuk naik lagi di Wapresma, itu saya ingin misalnya tahu nih apa yang ingin saya lakukan, kenapa alasan saya pengen gabung ke BEM lagi, naik lagi tetap di Wapresma dan punya wewenang mungkin yang lebih tinggi dari menteri atau inspektorat jenderal. Ingin gimana caranya supaya hal komunikasi dan baik lagi sih ke motor visi misi kita, kolaborasi itu yang mau saya tingkatin. Semoga terrealisasikan ya Kak di periode ini yang notabene udah bukan staf Kemendagri lagi tapi udah naik jabatannya jadi Wapresma. Nah, harapan kalian berdua nih untuk kepengurusan BEM selanjutnya? Oke. Dari Kak Dimas. Jadi harapan terbesar kita sih ini ya. Jadi setiap mahasiswa maupun ormawa tuh kita semua saling bersinergi ibaratnya, saling satu membantu sama lain. Ibaratnya kalau memang ada suatu project atau ide gitu loh, kita bisa langsung bersinergi satu sama lain gitu loh. Jadi bukan tidak zamannya lagi kita berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau memang kita bisa saling membantu satu sama lain atau berkolaborasi gitu, kenapa enggak gitu loh. Makanya untuk gambaran besar sih saya nanti setiap ormawa itu bisa saling bersinergi ya, antara ormawa satu dengan yang lain, bahkan dengan kita sendiri, dengan BEM maupun MPM gitu loh, maupun Perbanas gitu. Jadi semuanya udah tingkatannya tuh udah luas gitu, ibaratnya tingkatannya tuh kita udah nggak ada nama ormawa tapi udah satu Perbanas tuh. Karena mau gimana pun ya namanya kita kuliah di Perbanas, kayak gitu tuh udah harus jadi satu nggak sih, harus jadi kesatuan yang nggak bisa aduh gue mau jalan sendiri kayak gini gimana harus menjadi satu kesatuan ya Kak. Kayak walaupun ormawanya gimana atau BEM-nya gimana, tetap aja kita harus ya, karena kalau ibaratnya kayak kalau nggak disamaratakan kayak pinggang sebelah sama aja nggak bisa. Bener. Lama nggak sih mencapai tujuannya kalau ada yang satu kuat, ada yang satu enggak. Jadi kita emang sama-sama saling support, saling dukung buat ya tujuannya emang buat Perbanas juga, buat kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Toh kita juga di organisasi juga pengennya gimana caranya buat
wah kita promosi ke sekolah-sekolah lain, makanya kita ada event-event yang besar-besar banget kan di setiap Ormawa yang mendatangi buat SMA, anak SMA tuh buat minat gitu kan, itu tujuan utamanya mungkin Ya, ya. selain itu juga itu asistensi permalas Nah, tunai kan. biar nama Perbanas tuh tinggi lagi guys. Makanya kita sama-sama bekerja sama biar nama Perbanas nih, bah, gitu. Betul sekali. Kalau dari Kak Yasi sendiri gimana nih Kak? Menyambung dari yang Dimas bilang tadi, istilahnya gimana caranya bahwasanya kita jadi apa ya, meningkatkan daya tarik ataupun minat dan segala macamnya. Benefitnya itu dari cara balik lagi ke manfaat kita berorganisasi lagi sih menurut saya. Karena dari kita bilang kita pengen di BEM nanti itu bahwasanya menjalin sebuah hubungan yang baik, berkolaborasi, bekerjasama sama seluruh pihak lah. Betul. Semuanya. Itu hal-hal yang kayak gitu nggak akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian tidak berorganisasi. Jadi kenapa bisa saya tarik hal ke situ, karena tujuan kita ingin sebuah menjalin komunikasi yang baik, bekerjasama yang baik. Di situ kan jadi membutuhkan sebuah teamwork yang bagus, komunikasi yang bagus. Hal-hal seperti itu yang nggak kalian dapatkan saat kalian tuh nggak masuk organisasi. Karena yang udah jelas banget zaman sekarang di dunia kerja itu yang paling dibutuhkan yang pertama itu kalian bisa bekerjasama dengan tim itu yang baik. Jadi ya dilatihnya dari kalian berorganisasi, dan ya baik lagi ke tujuan kita bahwasanya kita pengen berkolaborasi dengan seluruh pihak. Nah di situ kalian juga bisa belajar gimana caranya untuk bisa bekerjasama dalam tim untuk mencapai goals yang diinginkan. Sama gimana caranya biar Ormawa, organisasi yang ada di sini kekeluargaannya tuh dapat banget ya Kak. Untuk Ormawanya sendiri nih. Oh ya, ini ada tambahan. Jadi kita selaku nanti presiden mas maupun wapresma itu, kita tuh sebagai presiden ya menemukan bakat-bakat setiap Ormawa gitu loh. Saya lihat tuh kemarin tuh emang setiap Ormawa tuh punya apa ya, punya talenta gitu atau punya bakat terpendam yang belum kita ekspor keluar gitu loh. Nah maka dari situ sebagai nanti presma maupun wapres nanti kita mau memperlihatkan gitu loh keluar. Oh ini loh kita tuh punya nih mahasiswa yang multi talent gitu, banyak yang kita punya penampilan yang kan kemarin aja kita habis menang, habis itu ada penampilan musik dari Kastik dari kita, PIC juga menang lomba di Bali. Banyak bakat-bakat terpendam yang masih dipendam nih, jangan sampai terpendam lagi. Makanya kita harus mengeksplor itu loh, entah itu dari dinamika. Setelah itu kita harus melihatkan, mengeksplor gitu loh bakat-bakat kita untuk dilihat oleh orang luas gitu. Jadi sebenarnya kita ngebantu mahasiswa umum, teman-teman semuanya untuk apa ya, menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya itu apa, minat dan bakat mereka itu apa. Makanya kita tampung nih, karena kan organisasi di Perbanas kan banyak ya. Jadi mereka masuk apa tuh udah ada semua nih, tinggal masuknya aja nih. Mau ada yang nyanyi ada, mau yang ada jurnalis ada, mau siaran radio ada, mau yang band ada, mau yang islami atau ibadah ada. Setiap agama juga ada. Jadi kalian tunggu apa lagi buat mikir-mikir apa lagi buat join ke organisasi di Perbanas ya Kak? Ada dance juga tadi dari ada KSP. dance juga, betul. Pasar modal juga ada. Kalian investasi boleh. Kalian udah tinggal masuk mana aja guys, jangan sampai bakat-bakat kalian tuh terpendam gitu, sayang banget. Ini kesempatan misalnya nggak datang 2 kali, jadi kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Oke, mungkin seru banget ya obrolan-obrolan dari awal sampai sekarang. Udah kayak penutupan. Kita ada tagline sih. Apa tuh? Nih ya, untuk closingnya nih. Tagline mahasiswa bersinergi Perbanas Jaya. Coba ulang. Yang kompak. 1, 2, 3. Mahasiswa bersinergi Perbanas Jaya. Jaya. Oke, segitu aja bincang-bincang kita sama presiden mahasiswa dan wapresmanya. Sampai jumpa lagi di wawancara berikutnya. See you. Dadah.